Ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang segala sesuatu disandarkan kepadanya dan doa-doa kita pun dilontarkan dan disampaikan kepadanya. Dan kita berdoa semoga kita bisa menyenangkan Allah kalau kita mau senang nanti di akhirat. Selama ini ketika kita hidup di dunia, terkadang kita hanya menyenangkan keluarga, menyenangkan diri sendiri, menyenangkan orang lain, tapi jarang kita menyenangkan Allah. Padahal kalau kita mati, berapa minggu sih teman-teman kita mengingat kita kalau kita mati? Mungkin seminggu 2 minggu dah lupa. Berapa bulan sih sahabat-sahabat kita masih mengingat kita? Mungkin setelah kita mati beberapa bulan kemudian sahabat-sahabat kita melupakan kita. Berapa tahun sih keluarga kita, anak kita, istri kita mengingat kita ketika kita sudah mati? Paling setahun 2 tahun sudah selesai, tak ada apa-apa lagi. Justru yang paling ditakutkan adalah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan selama ini di dunia kita tujuan hidupnya untuk menyenangkan pribadi dan menyenangkan orang lain, sedangkan orang lain gampang sekali lupa sama kita setelah kita meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa sama kita, terutama amal ibadah kita sampai nanti hari kiamat. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir kemarin kita masih membahas tentang kriteria takwa yang pamungkas, yang terakhir, dan bahasanya pun terakhir. Apa bahasanya? Wabil akhirati hum yuqinun. Jadi kalau kita kalau kita review ciri takwa itu atau prosedur takwa itu, pertama alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang pertama iman kepada alam gaib, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menafkahkan rezeki, yang keempat beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau ya Rasulullah, yang kelima mengimani apa yang diturunkan sebelum engkau Rasulullah SAW, berarti kitab sebelum kitab Al-Quran. Nah, yang keenam adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada alam akhirat mereka meyakini. Kemarin kita sudah bahas baru separuhnya tentang akhirat. Jadi kalau tidak salah kemarin belum kita sempat bahas alam akhirat itu. Kita mulai yang pertama itu alam barzah, ya, alam barzah. Yang kedua itu hari kiamat, hari penghancuran. Yang ketiga yaumul ba'ats,
kebangkitan. Kita sebenarnya pakai bahasa Indonesia saja lah supaya lebih lebih dimaknai lah. Yang selanjutnya sudah yaumul ba'ats, itu yaumul mahsyar. Yang kelima setelah mahsyar yaitu syafaat. Yang keenam setelah syafaat yaumul hisab. Yang ketujuh yaum saman atau pembagian rapat amal ibadah kita gitu ya, hasil amal, rapotnya lah kalau sekarang. Yang ke-8 yaitu yaumul mizan. Yang ke-9 telaga Kausar. 9 Al-Kausar, masjid kita. Yang ke-10 Sirat. Yang ke-11 surga atau neraka. Nah, ini perjalanan kita di hari akhirat. Kalau dunia mungkin saya tak usah menjelaskan karena kita sama-sama mengalami hari ini, dari proses kelahiran sampai sebelum meninggal itu kita udah paham semua. Maksudnya kita sudah bisa fakta dan kelihatan oleh mata bahwa beginilah dunia, kan begitu. Karena kita membahas wabil akhirat bil yuqinun, ya mau tidak mau kita membahas tentang akhirat. Dan kapan dimulainya akhirat? Itu dimulainya ketika kita memasuki alam barzah. Kapan awal mula memasuki alam barzah? Ketika ruh dan jasad berpisah dari badan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Gitu ya. Jadi ternyata perjalanan kita masih jauh, Pak. Dari alam arwah entah berapa ribu tahun, alam rahim mungkin 9 bulan 10 hari, alam dunia itu tergantung, ada 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 80 tahun. Nah, alam barzah kira-kira kita berapa tahun, Pak? Nabi Nuh punya anak namanya Syam bin Nuh. Itu kalau diperkirakan dengan Masehi itu hidup sekitar tahun 7000 sebelum Masehi. Kalau sampai sekarang ini kalau dikonversikan gitu ya, 7000 sebelum Masehi, sekarang 2024, berarti lebih dari 9000 tahun nunggu di alam barzah. Nah gitu, belum lagi Nabi Adam, kan begitu ya. Dan kita tidak tahu kapan hari kiamat. Yang pasti di alam barzah lebih lama daripada di dunia, kan gitu. Nah itu yang selanjutnya ayat tentang alam barzah ini bisa dilihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yauma yub'atsun. Gitu ya. Jadi suatu saat kita harus menghadapi alam barzah sebagai wasilah perantara kita untuk menuju ke hari kebangkitan. Jadi sebelum hari kebangkitan ya harus mengalami alam barzah dulu. Dan kalau menurut saya alam barzah itu jauh lebih mengerikan daripada hari kiamat. Kalau hari kiamat kita bisa bareng-bareng, Pak. Na'udzubillah ya, ini kita hanya mencontohkan. Kalau kita disiksa di alam mahsyar bareng-bareng semua, disiksa di neraka bareng-bareng semua. Tapi kalau di alam barzah kita sendirian, itu masalahnya.
Kalau sendirian jangankan disiksa, jangankan menderita, bersenang-senang aja sendirian itu tak nyaman. Tak percaya? Silahkan cek. Opung misalnya hidup di dunia, ada istana, ada makanan tumpah ruah, ada segala macam kesenangan, tapi sendirian. Mau nggak? Saya yakin tak mau. Ini alam barzah pun demikian, sendirian. Ini hanya sekedar flashback aja ya, hanya menyimpulkan saja dulu karena kemarin sudah dibahas. Yang selanjutnya ada juga setelah alam barzah itu hari kiamat, ya, yaumul kiamat. Di sini banyak menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang hari kiamat. Di antaranya Al-Infitar 1-9, surah Al-Qiyamah, surah Al-Zalzalah, surah Al-Qari'ah dan lain-lain. Itu tentang hari kiamat. Dan itu pasti akan terjadi. Kapan terjadi? Wallahu a'lam. Jangankan kita, Nabi saja nggak tahu kapan, kecuali tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Belum. Kita lagi membahas hari akhirat misalnya. Setelah hari kiamat, maka kita fase yang ketiga. Nah, dari barzah ke kiamat, wallahu a'lam entah berapa ribu tahun. Dari kiamat ke kebangkitan juga wallahu a'lam entah berapa tahun. Nah itu lama sekali prosesnya. Nah, hari kebangkitan di sini terdapat dalam surat Yasin ayat 51. Wa nufikha fis suri fa idza hum min al-azzi ila rabbihim yansilun. Itu hari kebangkitan. Ada juga dalam surat Az-Zumar 68, Al-Hajj ayat 7 dan sebagainya. Kita langsung percepat walaupun nanti tiap fasenya itu lama, karena ini hanya kesimpulan, kita percepat saja. Yang selanjutnya adalah Yaumul Mahsyar. Jadi sesudah kita dibangkitkan, maka kita akan digiring oleh para malaikat ke sebuah lapangan yang namanya alam mahsyar. Keterangan alam mahsyar terdapat dalam surat Yunus ayat 30. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ilallah. Itu tentang alam mahsyar. Nah, setelah alam mahsyar, kemarin kita sampai sini nih, sampai sahabat. Setelah alam mahsyar, jadi begini Pak, menurut kitab Daqaiqul Ahbar, di alam mahsyar itu mengumpulnya semua jenis manusia, dari mulai manusia zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Mungkin yang sudah melaksanakan ibadah haji di Arafah itu bagaimana berdesak-desakannya manusia, atau bapak-bapak yang pernah mengalami menonton semacam pertunjukan atau konser atau segala macam, bagaimana berdesak-desakannya manusia. Atau yang pernah menonton bola, bagaimana berdesak-desakannya manusia kalau terjadi chaos, gitu ya. Ini kalau bola, kalau pertunjukan paling ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Tapi kalau alam mahsyar itu jelas-jelas, bayangkan manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Segala macam kepentingan di sana. Bapak nanti nggak akan mikirin mana anak saya, mana bapak saya, mana istri saya, nggak, memikirkan diri sendiri. Dan kita meratap semua dengan dosa-dosa kita, ya dia. Maka karena terjadinya desakan dan segala macam begitu, ini syafaat itu posisinya bisa di setelah mahsyar, bisa setelah mizan. Jadi ini bisa di posisi antara mahsyar dan hisab, bisa di posisi antara mizan dan al-kautsar. Apa itu syafaat? Syafaat itu kalau secara lugawinya menggenapkan. Contoh, saya punya hutang sama orang Nusa Indah 990.000. Nah, saya berniat, udahlah genapkan saja jadi 1 juta. Nah, 1 juta itu sama dengan menggenapkan. Lawan kata
syafaat adalah witir, gitu ya, atau ganjil. Nah itu, ini secara logonya saja. Syafaat fungsinya adalah menyempurnakan nilai amal ibadah kita. Nanti Pak, jadi manusia itu terbagi 3. Ada golongan ahli surga, ada golongan ahli neraka, ada golongan yang seimbang. Jadi ketika ditimbang, nilai kebaikannya 50%, nilai kejahatannya 50%. Ada yang kayak gitu, percis seimbang. Nah, itu di surga tidak, di neraka tidak. Ada sebagian ulama mengatakan itu ditempatkannya al-manjilatul bainal manjilata ini. Atau dalam Al-Quran ada yang namanya surat Al-A'raf. Coba lihat dalam surat Al-A'raf ayat 45 sampai 50. Itu diceritakan orang-orang yang tak bisa ke surga dan tak bisa ke neraka. Dia disebut di A'raf, tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi bisa melihat kemana-mana. Bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Ketika melihat surga, dia diliputi rasa kebahagiaan. Ketika melihat neraka, dia diliputi dengan kesengsaraan dan penderitaan. Gambarnya seperti itu. Nah, karena posisi 50-50, maka disitulah fungsinya syafaat, menggenapkan. Sekarang yang jadi pertanyaan, kira-kira kalau kita muhasabah, menghitung diri, kita amal baik, amal soleh sama amal salah sudah 50-50 belum Pak? Silahkan ya. Itu. Kalau masih 50-50 berarti kita di Al-A'raf. Kalau 49 kebaikan, 51 kejahatan, ya otomatis antara yang masuk antara surga dan neraka, begitu. Nah, makanya yang mempunyai fasilitas syafaat itu cuma satu. Siapa Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat yang lain tidak diberikan syafaat. Nanti di alam mahsyar banyak orang yang berbondong-bondong karena penderitaan, karena kesengsaraan, tekanan batin dan segala macamnya. Berbondong-bondong semua nanti ke hadapan Nabi Adam. Ya Adam, tolonglah kami, tolonglah kami. Apa kata Nabi Adam? Boro-boro nolong kau, ini bahasa saya ya Pak ya. Boro-boro nolong kau, aku pun dulu pernah zalim pada diri sendiri. Pernah kan Nabi Adam Rabbana dalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal gara-gara melakukan sebuah dosa. Nabi Adam tak bisa diandalkan. Rombongan besar manusia cari-cari kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun hands up, angkat tangan, boro-boro nolong kalian. Saya pun masih berpikir anak saya gimana Kanan. Dia masalahnya keluarga Pak. Ya, sedangkan perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu, kan begitu. Jadi Nabi Nuh pun punya problemnya apa? Keluarganya. Udah gitu berbondong-bondong lagi cari yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun demikian, angkat tangan, tak bisa syafaat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dalam hidupnya walaupun dibenarkan pernah melakukan 3 kebohongan. Salah satu kebohongannya adalah ketika ditanya Raja Namrud, siapa yang menghancurkan berhala ini? Tuh berhala yang paling besar, gitu katanya. Waktu itu bohong kan? Walaupun dibenarkan. Ada 3 kebohongan. Nabi Ibrahim tidak dikasih fasilitas syafaat gara-gara melakukan. Datang lagi rombongan besar manusia itu datang mencari-cari Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Aku tidak bisa, tak sanggup. Saya pun masih bingung nih. Saya pernah membunuh seorang Mesir gitu ya. Karena dulu waktu zaman Nabi Musa ada pertengkaran antara pemuda Mesir dengan pemuda Bani Israil. Nabi Musa memisahkan. Mungkin yang orang Mesir itu agak bandel, agak degil, cuma begitu aja. Mungkin karena kekuatan Nabi Musa itu memang berlipat-lipat gitu ya. Jadi memang tadi sengaja sampai meninggal. Ya. Sampai Nabi Isa pun demikian, berbondong-bondong orang ke Nabi Isa. Nabi Isa pun hands up, angkat tangan. Apa alasannya? Karena Nabi Isa bermasalah dengan umatnya. Umatnya menyangka dirinya Tuhannya.
Cuma Rasulullah SAW yang bisa diandalkan untuk mendapatkan fasilitas syafaat. Apa syaratnya? Salah satunya adalah kita sering bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan uniknya Pak, di antara umat Rasulullah ada juga yang dikasih fasilitas syafaat. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Man alladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Dan Allah mengizinkan seseorang, siapa saja manusia yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bisa aja di antara 11 orang ini ada yang diizinkan Allah memberikan syafaatnya. Jadi begini Pak, nanti di hari kiamat, seandainya saya posisinya di Al-Araf, atau kami gitu ya di Al-Araf, atau mungkin amal kejahatannya lebih banyak daripada amal kebaikannya, berarti kan otomatis ponisnya kan di neraka kan gitu. Nah, seandainya mungkin di antara hadirin ada yang punya fasilitas syafaat, man alladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Nah, jangan lupakan kami Pak. Nah, gitu ya. Karena nanti ada beberapa orang yang bisa menyelamatkan saudara seimannya, saudara sepengajiannya, saudara sesama sholat berjamaah dan sebagainya. Dan kita nggak tahu siapa yang akan mendapatkan fasilitas syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsinya syafaat. Makanya kita seringlah berbaik-baik dengan manusia. Muslim aku muslim fasbihu baina akhwaikum. Kita nggak tahu, mungkin opung yang dapat fasilitas syafaat, mungkin, atau mungkin Pak Iman, atau mungkin siapa saja kan begitu. Gitu ya. Jadi kita pun bisa nanti saling tolong menolong. Alangkah indahnya kita bisa satu kampung lagi di akhirat bersama-sama. Kita nanti tak usah sholat lagi, tak usah majelis ilmu lagi, tak usah pengajian lagi dan sebagainya. Kan waktunya. Gitu. Nah, itu syafaat. Setelah syafaat, barulah kepada proses hisab. Hisab itu adalah perhitungan amal ibadah kita. Banyak kejahatan atau kebaikan. Mungkin ayatnya kita sudah paham semua. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setitik debu pun diperhitungkan apapun. Contoh ya Pak ya, mohon maaf. Ini contoh setitik debu nih. Kita semua dulu kan pernah muda ya Pak ya. Mungkin dulu kita pernah mengenal seorang wanita. Terus di hati ada rasa ingin ketemu di hati, cepat aja gitu. Nah itu dosa juga Pak. Termasuk zina hati. Wallahu alam mungkin itu ukuran misqal dzarrah mungkin, atau enggak, wallahu alam ya. Hati-hati dengan hati kita. Ada misalnya sedikit iri sama pemimpin kita misalnya, atau sedikit iri dengan imam kita. Misalnya, imam kok lama betul misalnya ya sholatnya, misalnya. Itu hati-hati Pak, dosa hati. Gitu ya. Atau ada orang yang pakai sorban, pakai setelan itulah, dalam hati soleh ya. Misalnya dalam hati, itu tuh hati-hati. Gitu ya. Itu namanya dosa hati. Kalau menurut saya mungkin bukan sekolah dakwah mungkin ya, wallahu alam ya. Yang jelas apapun yang terbesit di hati, dari ucapan, dari mata, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, semuanya memang ditilai betul-betul. Gitu ya. Sekarang misalnya zamannya zamannya AI. Malaikat raqib dan atid itu lebih daripada AI. Apapun yang ada dalam hati kita, pikiran kita, segala bentuk daripada gerakan tubuh kita yang unsurnya maksiat tercatat terus Pak, dan nanti diakumulasi melalui yang namanya hisab. Jadi apa ya?
dan kita akan mengalami yang namanya hisab. Setelah hisab, barulah diberikan hasil amal, yaumus saman, buahnya. Kalau konteks kekinian dikasih rapot. Saya kurang tahu nanti apakah betul-betul rapot, buku saya walau nggak tahu ya Pak ya, karena kita belum sampai di sana kan. Yang jelas bentuknya seperti apa? Bukan bentuknya. Yang jelas mungkin dalam konteks kekinian sekarang ya mungkin seperti itulah. Catatan nilai rapot kita dari mulai akhir balik sampai meninggal. Kalau dari mulai akhir balik sampai meninggal 50 tahun ya rapot selama 50 tahun, begitu aja. Kalau akhir balik sampai meninggal 30 tahun ya sampai 30 tahun. Yang nyaman itu yang belum balik. Anak-anak kita yang masih kecil itu tidak terkena dengan hasil amal. Mereka langsung aja, gitu ya. Karena yuladu ala fitrah, tiap-tiap yang dilahirkan itu suci. Kalau suci itu cocoknya jadi surga kan gitu. Itu hisab. Itu hasil amal. Nah, setelah hasil amal sudah didapat, nanti kita baca rapor masing-masing ya Pak ya. Dalam hasil amal itu kalau cara menerima itu ada dalam surat Al-Fajr kalau masalah. Amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasibu hisaban yasira wa amman utiya kitabahu siapa lagi? Wa man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla. Itu dalam surat Al-Fajr kalau masalah. Al-Fajr ya, Imam ya. Amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasibu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Al-Insyiqaq kalau masalah ya. Nah itu dalil tentang adanya penyerahan amal. Setelah penyerahan amal, barulah di mizan. Mizan itu ditimbang lebih banyak amal solehnya atau amal salahnya. Kalau amal solehnya lebih banyak, maka dia dipersilahkan melewati yang nomor 10 yaitu sirat. Sirat itu adalah wasilah atau jalan menuju surga atau neraka. Apa fungsinya Al-Kautsar? Kalau Al-Kautsar begini Pak. Jadi begini, tiap-tiap orang yang beriman dan berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun dia bermaksiat, munkar, tukang bacok, tukang mabok, tukang cekcok, tapi masih ada iman, itu tetap masuk surga. Walaupun sebelum masuk surga harus singgah dulu ke neraka. Nah itu. Adapun orang yang tidak beriman, mohon maaf, walaupun amalnya soleh menurut ukuran manusia, dermawan, baik hati, sering nyumbang kepada orang lain, sering bantu, tapi tidak ada iman, mohon maaf, itu jalannya ke nomor 11 yang terakhir. Nah itu. Kenapa demikian? Sepintas kayak tidak adil kan? Masa orang yang mabuk, yang tukang cekcok, yang tukang carok dan sebagainya, asal ada iman masa masuk surga? Masa orang yang baik hati gara-gara tidak iman masa tidak masuk surga? Sepintas tidak adil. Ini masalahnya ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya syarat yang pertama. Ya, alladzina yu'minun, orang-orang yang beriman, bukan sekedar amal soleh saja, bukan sekedar wa'amil sholihat, tapi juga harus yu'minun, harus beriman. Sedangkan beriman cara registrasinya adalah dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Logikanya begini, sering saya sampaikan. Bapak keilmuan biasa-biasa, masuk tempat kuliah, registrasi, daftar, uang kuliah sekian segala macam, registrasi lah ceritanya, atau pendaftaran lah, selesai. Mau kuliah atau tidak tetap diaku sebagai mahasiswa, kan gitu, karena udah registrasi.
Nah, suatu saat kalau selesai maka dapat ijazah, kan begitu. Ada lagi yang lain, dia pintar di kampus, dia terampil, cerdas, tapi dia tidak daftar sebelumnya, tidak terregistrasi. Saya mau tanya, kira-kira nanti kalau selesai kuliah dapat ijazah nggak? Saya yakin tidak dapat ijazah, walaupun pintar. Urusannya apa? Gara-gara tidak terregistrasi, tidak terdaftar gitu. Demikian juga manusia, orang yang sudah terdaftar dengan asyhadu alla ilaha illallah, insya Allah ujung-ujungnya masuk surga, walaupun hanya secuil iman. Tapi orang yang beramalnya banyak, amal solehnya banyak, tapi dia tidak pernah pendaftaran, tidak pernah syahadat, ya untuk apa? Nah itu maksudnya ya. Itu secara analoginya. Makanya fungsi Al-Kautsar ketika kita nanti na'udzubillah ya, ketika seseorang sudah dimasukkan ke neraka, dia mau setelah beres penghukumannya, maka dia diambil ya dan dibersihkan di sebuah telaga yang namanya telaga Kautsar gitu. Dimandikanlah ceritanya seperti itu. Jadi telaga Kautsar itu diwariatkan itu telaga Nabi, telaga Rasulullah, yang apabila kita minum airnya kita tak akan haus selama-lamanya. Seperti itulah gambaran daripada telaga Al-Kautsar. Yang ke-10, setelah kita ke telaga Al-Kautsar, kita sama-sama menyeberangi yang namanya Sirat, sebuah titian, sebuah jembatan. Kenapa kita harus menyebutkan jembatan atau titian? Karena konteks supaya kita paham dalam kondisi di dunia. Karena titian atau jembatan di akhirat, wallahu alam kita nggak tahu bentuknya. Cuma yang kita gambarkan seperti itu aja dulu. Nah, jadi Sirat itu nanti kita akan jalur itu ada 3 Pak. Jalan lurus 1000 tahun, jalan menanjak 1000 tahun, dan jalan menurun 1000 tahun. Itu yang diriwayatkan dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Jadi perjalanan kita 1000 tahun lurus, 1000 tahun naik, 1000 tahun turun. Dan itu tergantung daripada amal ibadah kita. Ada yang manusia yang kalbarkil khatib, ada yang secepat kilat dari mulai ujung ke pangkal itu cuma seperkian detik langsung sampai di mana amal ibadah masing-masing. Ada yang lari biasa, ada yang jalan biasa, ada yang ngesot, macam-macam lah. Kita tengok aja lah kita nasibnya kayak apa wallah gitu ya. Yang jelas sekaranglah kita banyak-banyak untuk berbuat amal ibadah bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah menghadapi Sirat ada 2 kemungkinan. Apakah kita masuk neraka atau masuk surga? Itu wallahu. Bagaimana tergantung amal ibadah kita dan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau sekedar mengandalkan amal ibadah kita, saya secara pribadi kayaknya jauh sekali. Pernah para ulama itu pernah ngomong, ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafurud dzambil azim. Itu ulama apa yang ngomong, ilahi lastu lil firdausi a'la, ya Allah kami tak pantas masuk surgamu. Potongan kita memang tak pantas Pak. Kita cek sedikit aja Pak ya. Ketika kita sholat, ketika ada panggilan azan, kita segera tidak? Oh, alhamdulillah segera. Nah, pertama itu sudah selesai. Ketika ada segera masjid. Ketika di masjid, apakah langsung sholat fardu atau qobliyah dulu? Kan begitu. Pak, sholat 5 waktu itu kalau ibarat makanan tuh makanan pokok, nasi, gandum, yang karbo gitulah. Adapun qobliyah, ba'da, tahajud, hajat, istigharah itu lauk-lauknya, ikan, daging, kacang-kacangan, sayur-mayur dan sebagainya. Sekarang saya mau tanya, kalau kita makan makanan pokok saja atau dengan lauk-lauknya, kan begitu. Alhamdulillah kita segera ke masjid dan juga qobliyah dan ba'da. Nah, coba lihat sholat.
sesuai tidak kan gitu. Ketika takbir khusyuk tidak, ketika baca wajah tadi khusyuk tidak, ketika baca Al-Fatihah khusyuk tidak, dan sebagainya. Nah itu ya Pak ya. Jadi ya ilahi nasrul firdaus ya Allah. Jadi memang kalau mengandalkan ibadah kita yang pas-pasan ini kayaknya kurang cocok kita masuk surga gitu ya. Berarti kalau tidak cocok, amal ibadah kita nggak bisa diandalkan kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ilahi nasrul firdaus ya Allah wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi kalau tidak pantas masuk surga, wala aqwa 'alan naril jahim. Kami tak kuat masuk neraka ya Allah. Kan begitu. Fahabdi taubata wa fir dunubi. Maka kalau demikian tolonglah mohon maafkan dosa-dosa kami. Itu para ulama sering ngomong gitu. Padahal kita tahu sendiri para ulama itu bagaimana luar biasa kualitas ibadahnya. Apalagi kita sebagai rakyat awam, manusia awam. Mungkin kalau seandainya Allah mengasih rapor sekarang, mungkin kita banyak merah-merahnya ya Pak ya. Mungkin ya. Tapi mudah-mudahan walaupun demikian kita diberikan kemampuan untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rangkaian daripada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai berapa ya? 1 sampai 4 kalau saya. Dan setelah selesai semua, maka disimpulkanlah dengan kalimat ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi ini hanya sekedar kesimpulan yang kemarin. Kita langsung ke ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Karena Al-Baqarah itu di awal itu terbagi 3 Pak. 1 sampai 5 itu ciri-ciri orang yang beriman. 6 sampai 7 ciri-ciri orang munafik, orang kafir. 8 sampai 15 itu ciri-ciri 8 sampai 20 ciri-ciri orang munafik. Nah, kesimpulan dari mulai alif lam mim dzalikal kitabu sampai wabil akhiratuhum yuqinun, kesimpulannya ulaika. Kita langsung ya. Ulaika itu adalah isim mausul yadullu ila jam'iyatin. Kalimat isim mausul yang menunjukkan kepada jama'. Jadi penjelasannya ulaika, mereka itulah. Siapa yang mereka? Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang demikian ala hudam mir rabbihim. Ala hudam mir rabbihim. Jadi kesimpulannya Pak, kalimat kesimpulannya kita coba cek lagi. Pertama, yu'minuna bil ghaib. Apakah kita mengimani yang gaib Pak? Yang maha gaib dan yang menggaibkan Allah Subhanahu wa taala malaikat? Ya, kita mengimani alam gaib. Yang selanjutnya wa yuqimuna shalah. Apakah kita mendirikan salat? Insyaallah kita mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apakah sebagian rezeki kita nafkahkan? Insyaallah sebagian rezeki kita nafkahkan walaupun sedikit. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Apakah kita mengimani yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Al-Qur'an? Insyaallah kita mengimani. Wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, insyaallah kita mengimani. Wa bil akhirati hum yuqinun. Apakah kita ke alam akhirat itu yakin beriman? Insyaallah beriman. Kalau kita sudah itu pas semua, maka kalimat terakhir ulaika, kita itu semua yang tadi saya sebutkan ala hudan, yang mendapatkan hidayah. Ala hudan di sini ayat ala nurin wa bayanin wa basiratin minallahi ta'ala. Yang disebut hudan di sini adalah yang mendapatkan cahaya dari Allah, cahaya hidayah. Cahaya hidayah itu ketika azan dikumandang kita langsung segera ke masjid, itu hidayah Pak. Karena masih banyak orang ketika dipanggil azan masih tetap dengan kehidupannya sendiri-sendiri.
Yang kedua, pengertiannya adalah wabayanin, dan kita mendapatkan penjelasan, kita memahami tentang agama kita. Dan yang terakhir wabasirotin, kita dapat basirah. Basirah itu artinya pahala atau ganjaran, gitu ya. Makanya dalam kepengurusan masjid ada yang namanya bisyarah, itu asal kata dari basirah. Ibarat upah gitu ya. Dan itu diperkenankan bagi orang yang belum punya pekerjaan. Tapi kalau bagi kita Pak Imam memang kayaknya hukumnya itu ya nggak boleh dipaksakan ya. Karena kita sudah mendapatkan gaji, ya tak boleh kita dapatkan gaji dari masjid gitu. Tak boleh bisyarah ya. Gitu. Tapi bagi orang yang misalnya sudah tidak punya pekerjaan, dia ngurus masjid, azan, ngurus kebersihan dan segala macamnya. Karena kalau tidak ada bisyarah, siapa yang mau menangani gitu ya. Nah, maka kalau konteksnya demikian dipersilakan. Walaupun ada sebagian para ulama kita juga tidak jadi masalah seseorang mendapatkan upah dari ngaji Al-Quran, dari ngaji hadis, dari majelis ilmu dan sebagainya. Itu tergantung daripada kesepakatan takmir masjid dan masyarakat. Itu silakan saja. Nah, ala hudan, ala di sini ini ya. Jadi ala hudan itu kayak gini. Saya mau cari barang yang bisa dijadikan contoh. Nah, ini adalah. Mohon maaf. Jadi ala itu di atas artinya. Karena gimana istilah. Nah, ala hudan itu posisinya kayak gini Pak, nempel, lekat. Alkitabu dalam bahasa Arab itu ada dua di atas itu, ada fauqo, ada ala, gitu ya. Kalau ala itu kayak gini, nempel. Alkitabu alal maktab, buku ini di atas meja, nah kayak gini. Nempel itu ala. Tapi kalau fauqo itu kayak begini, ada apa? Ada space ya, nah gitu. Alkitabu fauqal maktab, buku ini di atas meja, di atasnya itu ada itunya, ada spasinya. Nah, kalau ala hudan itu berarti nempel. Hidayah dengan orang yang mengimani alam gaib, mengerjakan sholat, infak dan sebagainya yang kemarin kita sampaikan, itu dia kemanapun akan nempel dengan hudan atau hidayah. Apa buktinya? Gampang. Sekali lagi, ketika ada hal-hal yang urusannya atau napasnya tentang agama, tentang kebenaran, tentang ngaji, tentang ibadah, hati kita antusias. Alhamdulillah kita dapat hidayah. Tapi ketika suara panggilan azan kita ada bahasa atau pemikiran, tenang sajalah, tunggu dulu lah. Nah itu hidayah itu tidak nempel, tapi begini Pak, fauqo namanya, mengambang, gitu ya. Masih mending mengambang daripada tidak ada sama sekali, gitu ya. Makanya ada ulama yang mengatakan iman yang paling kuat sebelum azan sudah ada di masjid. Ini tidak berlaku bagi muazin ya. Jadi iman yang kuat dia sudah ada di masjid sebelum azan. Iman standar ketika azan berkumandang dia langsung ke masjid. Iman yang lemah, azan sudah lama ya, baru komat, baru dia ke masjid. Orang yang ketika azan dia tak ke masjid, itu imannya tak ada. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ala hudan. Dari siapa? Min rabbihim, dari Tuhan mereka. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mengamalkan yang 6 tadi,
walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik dan wabil akhirati hum yuqinun, maka kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayahnya bukan ngambang, bahkan bukan tidak ada, tapi hidayahnya nempel karena memakai kalimat ala hudan. Yang selanjutnya wa ulaika humul muflihun. Ulaikanya sampai 2 kali, Pak. Berarti ini kalimat taukid. Kalau diulang itu berarti seolah-olah Allah memberikan sebuah statement, sungguh-sungguh mereka itu humul muflihun, akan mendapatkan kebahagiaan. Jarang-jarang Allah mengulang-ulang kalimat ulaika. Coba lihat, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika pakai waw atap lagi. Ya mohon maaf ya kalau yang memahami bahasa Arab secara gramatikal gitu ya. Ini kalimat ulaika sampai diulang begitu itu memang luar biasa gitu ya. Itu penekanan dari Allah, saking Allah memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita kalau mengamalkan konsep takwa yang 6 itu ya, wa ulaika humul muflihun, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Bukankah ketika ada berkumandang ada kalimat muflihun, apa? Hayya 'alal falah. Falah itu asal kata dari aflah, aflaha yuflihu. Yuflihani yuflihuna tuflihani yuflihna. Itu muflihun itu isim fa'ilnya, orang-orang yang berbahagia. Jadi jelaslah sudah tujuan hidup kita ternyata ada 6, seperti yang tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kalau tujuan kita adalah kebahagiaan. Karena kalau saya atau kita tanyakan sama orang-orang apa tujuan hidup kita, tujuan hidup kita adalah bahagia, kan begitu. Makanya Imam Ghazali dalam kitabnya itu bahagia itu ada 4 kan, ada bahagia dunia dan bahagia akhirat. Itu tujuan kita ya. Ada bahagia di dunia tapi secara di akhirat, kan gitu. Bahagia di dunia dia kaya, dia berpangkat dan segala macamnya, tapi tidak mensyukuri, maka dia sengsara di akhirat. Ada yang sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Bolehlah dia di dunia miskin, dizolimi, tapi dia tetap sabar dan beribadah, maka dia sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Yang celaka 12, wasyakiyun di dunia, syakiyun fil akhirat. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Sudah miskin, sudah fakir, sudah dizolimi, sudah tak punya apa-apa, tak sholat lagi, tak ibadah lagi. Itu namanya sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah menyelesaikan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Sudah bisa ya? Bisa ya? Berarti untuk pertanyaan kita simpan minggu depan aja ya Pak Imam ya. Seandainya ada pertanyaan, atau boleh satu saja, barangkali ada pertanyaan silakan hadirin. Contoh gini Ustaz, saya tadi baru ke WC Ya. ini mohon maaf ini kotoran itu di luar, padahal ada lubang. Jadi hati kita berkata, saya mengatakan di mana lubang tas gitu. Jadi apakah tidak isap juga gitu? Kan baru WC itu kotor di luar. Jadi kita singkat lagi. Kotorannya Di luar, di zahir gitu. Iya, Kalau semacam kotoran kecoa, cacak itu maafu ya, diampuni. Jadi masih di luar. Tapi kalau kotorannya memang besar ya, itu memang ya Padahal ya harus diijazah, syariat harus menghilangkan. jadi hati kita tuh bisa gini ya, di mana loh kita. Jadi apakah itu bilang isap itu? Itu kita bisa ngecek apakah itu berdasarkan hawa nafsu atau berdasarkan ketentuan syariat, itu aja. Karena kita tidak tahu hati orang, tapi yang tahu itu biasanya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita lihat kotor itu, siapa nih yang buang-buang kayak gini? Kalau penekanan atau intonasi suaranya itu berdasarkan syariat tidak memperkenankan, itu tidak masalah.
Tapi kalau berdasarkan hawa nafsu, bahkan sampai kita menuduh seseorang, itu yakum wadona fenomena aktab hadis. Jangan sampai kita berprasangka buruk sama orang lain. Sebetulnya idealnya ya, bukan saya, idealnya sebetulnya tidak dengan ucapan tapi langsung dengan tindakan bersihkan seketika gitu ya. Tapi ya memang namanya manusia, ya memang penyakitnya seperti itu. Ngomel-ngomel, sebelum membersihkan ya enaknya ngomel-ngomel dulu kan gitu. Makanya ngomel-ngomelnya itu kira-kira itu jiwanya jiwa syariah ya, atau jiwa emosi, itu aja masalahnya. Jiwa egois atau lagi. Nah seperti itu ya. Macam tadi lah. Tuh, ini imam kok cepat betul soalnya. Nah, itu hati-hati itu ya. Walaupun di hati itu. Gitu ya. Sering-seringlah kita istighfar. Gak apa-apa istighfar dalam sholat, asal di dalam hati ya, jangan astagfirullah, itu jadi batal soalnya ya. Karena tidak memenuhi ketentuan daripada fikih sholat. Hadirin, itu saja mungkin memang tadi saya udah pas ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan data, kekurangan referensi, karena memang tadi baca-baca itu cuma hanya 1 menit 2 menit, cuma sepintas saja gitu kan. Tapi mudah-mudahan lah apapun yang baru saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan menjadi pundi-pundi amal perbekalan kita nanti di hari kiamat ketika kita mendapatkan hisab, hasil amal dan mizan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam ya. Apa yang jatuh?